60 711 8024. Kali ini saya akan membuat video menjelaskan tentang bagaimana hukum tindik, mencap dan memberikan tanda pada telinga ternak. Adapun ternak adalah hewan yang digembalakan atau dipelihara untuk diambil manfaatnya, baik itu pengembang biakan ataupun digunakan untuk diambil dagingnya. Pemberian tanda pada ternak itu seperti dicocor pada hidungnya, itu digunakan untuk mengenangani ternak yang liar, seperti yang tidak mau jalan. Adapun yang lainnya itu seperti ditindik pada telinga dan diberikan tanda pada bokongnya, seperti memberikan besi panas yang ditempelkan di situ. Itu gunanya berfungsi untuk menandai salah satu ternak yang misalnya lepas, atau berfungsi sebagai penanda apabila ternak ini masuk ke dalam kawasan orang lain. Orang lain bisa mengembalikan ternak itu dengan melihat tanda tersebut. Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memukul bagian muka dan menandai di sana. Dari hadis tersebut, ulama mengambil kesimpulan dilarangnya memukul muka dan menandai di muka hewan tersebut. Yang demikian karena muka dimuliakan oleh Allah dan menghimpun semua keindahannya. Adapun yang menandai selain muka hewan, maka boleh, bahkan dianjurkan untuk membedakan mana hewan miliknya dan mana hewan yang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menandai dengan misam, alat dari besi panas, untuk unta sakat, sebagaimana dalam riwayat Muslim. Memasang pin di telinga hewan kurban sebagai tanda pengenal lebih ringan kondisinya dibandingkan syiar yang dilakukan di masa Islam yang unta kurban yang dahulu. Syar'i atau syu'ur secara bahasa artinya memberi tanda dan pengenal. Disebut syar'i hewan sembelihan karena ia menjadi penanda baginya, dan memberi syar'i dianjurkan agar diketahui bahwa hewan ini adalah hewan sembelihan. Jika dia hilang, maka orang yang menemukannya akan segera mengembalikannya, dan jika bercampur dengan hewan lain lebih mudah dikenali. Di samping cara ini akan lebih menampakkan syiar Sahih Muslim dan An-Nawawi ayat 8 nomor 228. Menandai hewan kurban pada telinganya untuk bisa dikenali atau untuk penomoran, hukumnya itu boleh. Cacat ringan di telinga asalkan tidak melebihi dari 1/3 dari telinganya, itu masih sah untuk digunakan untuk berkurban. Sementara cacat telinga yang lebih dari 1/3 atau 1/2-nya itu sudah tidak boleh digunakan untuk berkurban, karena itu sudah tidak lengkap lagi. Tuntunan yang diberikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ialah hendaknya tidak menyiksa atau menyakiti hewan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang orang membebani hewan terlalu lama dan melampaui batasnya. Sebagaimana tertulis dalam hadis, janganlah engkau jadikan punggung hewanmu sebagai kursimu. Rasulullah pun meminta agar tidak memberikan cap tanda pengenal pada bagian muka, melainkan di bagian tubuh binatang lainnya yang terlalu lunak. Ya, itulah tadi penjelasan singkat mengenai hukum pemberian tindik, cocor pada hidung, dan cap pada bokong ternak. Mudah-mudahan itu bermanfaat bagi kita semua, terutama di saya pribadi. Bismillahirrahmanirrahim. Taufiq wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 199 yang menjelaskan bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum wala yubayyikunna azanal an'ami wala amurannahum wala yugayyirunna khalqallahi wa man yattakhizis syaitana waliya min dunillahi wa qad khasira khusranan mubin, yang artinya
pasti akan kusesatkan mereka dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar mengubahnya. Barang siapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh dia menderita kerugian yang nyata.